menghafalkan itu kitab ini, kitab yang mukhtasar ini, kitab yang dasar-dasar ini, maka dia akan bisa menguasai disiplin ilmu tersebut. Seseorang yang ingin ingin menguasai ilmu aqidah, maka dia menghafal kitab Aqidatul Awam misalnya. Seseorang yang bisa atau ingin menguasai ilmu fikih, maka dia menghafal Matnul Ghayah wa Taqrib, atau yang terkenal dengan matan Abi Syuja, Taqrib. Orang yang ingin menguasai ilmu nahwu, maka terlebih dahulu dia menghafal matan Al-Ajurumiyah dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Imanuna biyawmi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Nabiyyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminah
الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبطان فضلهم جليل فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات اهتداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له بالعروج صدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق الحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب
وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمل تاريخها لحي غر جمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu agama, majelis pengajian kitab Aqidatul Awam. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan menyelesaikan pengajian kitab Aqidatul Awam. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bahwa kita hadir dalam majelis ini semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah. Wa hadhihi lan utawi iki iku aqidatun aqidah mukhtasarah kang den ringkes, walil awami lan iku keduwe wong kang awam, sahlatun utawi kemudahan, gampang, kegampangan, muyassarah kang den gampangaken. Nazimu tilka utawi kang nazamaken mangkono-mangkono akidah iku Ahmad al-Marzuqi, kang bangsa Marzuq. Rupane man wong yantami kang nisbataken sapa man lisadiqi maring as-sadiqi maring nabi kang jujur, al-masduqi tur kang den beneraken sapa Kanjeng Nabi. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi ketuwe Allah. Wa shallalan mugi paring rahmat ta'zim sapa Allah, sallama tur paring keselamatan sapa Allah ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi, rupane khairiman saapi-apike wong qad allama kang teman-teman wis ngulang sapa Nabi, wal alilan ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi, wasahbilan wasahbilan sahabate Kanjeng Nabi, wa kulli mursydilan saben-saben wong kang aweh pitutuh, wa kulli man lan saben-saben wong bi khairin kang iku kelawan kebagusan, hadiyin rupane pitutuh, ya ketadi padha manut
sapa kulliman. Yaktadi kang manut atau taat sapa wong. Wa as'alu lan jaluk sapa ingsun al-karima ing Allah. Al-karima itu nama min asma'illah al-husna. Al-karima ing Allah al-karim. Ikhlasul amali jaluk ing ikhlase amal. Wa naf'a kulli man lan jaluk ing manfaate saben-saben orang, saben-saben wong. Biha kang kelawan akidah iku qadis takhal kang teman-teman wis ketungkul wis sibuk sapa kulliman. Abiyatuha utawi pira-pira bete aqidatul awam iku maizun maiz bi'addil jumali kelawan ngitung jumlah. Tarikhuha itu simbol ya. Tarikhuha utawi tanggale akidah, penulisan aqidatul awam iku li hayu hurrin jumali. Samaituha wis ngarani sapa ingsun ing aqidatul awami ing aqidatul awami. Mewajibin kang mengku saking perkara kang wajib fitini ing dalam agama bitamami kelawan sempurna. Hadirin hadirat rahimakumullah, penutupan dalam kitab ini al-muallif yaitu Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi mengatakan bahwa akidah yang beliau susun ini adalah akidah mukhtasarah. Akidah yang merupakan ringkas, yang bentuknya kecil, tidak panjang lebar, tidak detail, tetapi dijelaskan secara global, secara ringkas saja. Jadi dalam disiplin ilmu itu ada jenis kitab. Di antaranya yang paling kecil itu adalah kitab mukhtasarat. Nah, itu yang dimaksud beliau, bahwa kitab ini adalah tergolong sebagai kitab mukhtasarat, yaitu kitab yang bentuknya kecil. Qalla kalamuhu wa katsura ma'nahu. Sedikit kata-katanya tetapi maknanya itu panjang, maknanya itu banyak, panjang lebar jika dijelaskan. Kita selama beberapa pertemuan, ini pas 70 kali pertemuan ya, kita hitung dari awal kita pengajian kitab ini sampai hari ini itu 70 kali pertemuan. Pertemuan yang terbilang sedikit, nah, artinya sekitar 2 bulan lebih sedikit. Tidak sampai 1 tahun kita bisa menghatamkannya. Karena apa? Karena memang kitab ini adalah kitab mukhtasarah. Dan kita memberikan penjelasannya juga secara global, secara singkat juga. Kalau dijelaskan kitab ini dengan lebih detail, maka bisa memerlukan lebih dari 70 kali pertemuan. Tetapi jika kitab ini dibaca dengan lebih singkat, mungkin hanya halul alfat, dijelaskan makna lafadznya, maka mungkin 1 kali pertemuan selesai. Artinya apa? Artinya kitab ini adalah tergolong sebagai kitab mukhtasarat. Itu yang ingin kita sampaikan. Kitab yang qalla kalamuhu, sedikit kata-katanya tetapi luas maknanya, banyak maknanya jika diuraikan, jika dijelaskan. Nah, kitab mukhtasar ini dalam
dalam kajian para ulama itu ada dua. Ada kitab mukhtasar itu yang dia diambil dari kitab lain, ada yang tidak diambil dalam kitab lain. Nah, diambil dari kitab lain, ada mukhtasar itu maknanya yang dia memang kitab yang hajmuhu shaghir, bentuknya itu kecil. Jadi ada kitab ini memang karena bentuknya kecil, ringkas, tapi dia tidak disalin atau tidak diringkas dari kitab lain. Itu namanya mukhtasar. Mukhtasar juga kitab yang dia diringkas dari kitab yang lain. Jadi ada sebuah kitab, kemudian kitab itu diringkas, maka itu juga disebut dengan mukhtasar. Diambil yang pokok-pokoknya saja, kemudian itu dibukukan menjadi sebuah kitab, maka itu juga disebut kitab mukhtasar. Kitab mukhtasar seperti kitab ini Aqidatul Awam, ini kitab mukhtasar dengan pengertian yang pertama, yaitu kitab yang bentuknya itu kecil, yang sedikit kata-katanya tetapi banyak maknanya. Bentuknya kecil. Karena apa? Kitab ini tidak diambil dari kitab yang lain, tidak diringkas dari kitab yang lain, tetapi kitab mandiri yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Marzuqi secara mandiri, tidak terhubung dengan kitab yang lainnya. Maka ini pengertian mukhtasar yang pertama, yaitu kitab yang yang kecil bentuknya, hajmuhu shaghir. Ada kitab lain, contoh yang lain misalnya kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, atau kitab misalnya Matan Al-Ajurumiyah. Itu disebut kitab mukhtasar. Kitab mukhtasar. Macam yang kedua itu mukhtasar dengan pengertian itu diambil dari kitab lain, diringkas dari kitab yang lain. Ini seperti misalnya mukhtasar yang ditulis oleh Al-Muhaddis Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari rahimahullah. Beliau memiliki sebuah kitab judulnya Mukhtasar Abdullah Al-Harari Al-Kafila bi Ilmiddin Ad-Daruri. Kitab ini diambil dari kitab lain, yaitu kitab Sulamut Taufiq karya Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir. Diringkas. Kitab asalnya adalah kitab Sulamut Taufiq, kemudian diringkas, diambil ilmu-ilmu fardu ainnya saja, kemudian menjadi sebuah kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari Al-Kafila bi Ilmiddin Ad-Daruri. Ini dengan pengertian kedua, yaitu mukhtasar yang merupakan ringkasan dari kitab yang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini istilah dari para ulama. Kemudian ada kitab Mutawassitat. Kemudian ada kitab Mabsutat. Itu adalah jenis-jenis dari kitab yang telah disusun oleh para ulama. Ada yang panjang lebar sampai berjilid-jilid, namanya mutawwalat. Jadi mutawwalat itu satu kitab bisa sampai berjilid-jilid karena saking detailnya kitab tersebut. Jadi ada mukhtasarat yang paling rendah. Kemudian dilanjutkan dengan mabsutat. Kemudian ada mutawwalat, yang panjang lebar pembahasannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Walil awami sahlatun muyassarah. Kitab mukhtasar itu mudah bagi orang awam. Jadi salah satu karakteristik sifat dari kitab mukhtasar
itu adalah mudah bagi pemula, mudah bagi orang kebanyakan. Itu salah satu keistimewaannya. Karena itulah maka kita dalam belajar ilmu agama itu hendaknya memulai dari kitab mukhtasar, tidak langsung pada kitab yang mabsutat, apalagi mutawwalat. Begitu belajar, misalnya belajar nahwu, misalnya langsung alfiyah misalnya, atau begitu belajar fikih, misalnya langsung Fathul Mu'in, belum matnul ghayah wa taqrib, matan Abi Syuja'-nya belum, sudah Fathul Mu'in atau Fathul Wahhab. Maka ini nanti akan menimbulkan kebingungan dan susah untuk memahami. Nah, jadi ini urutan dalam belajar. Kita memulai dari hal yang dasar. Termasuk dalam bidang akidah, di sini kita pelajari kitab mukhtasar, yaitu kitab Aqidatul Awam. Nah, ini akan mempermudah kita dalam memahami ilmu akidah. Jika nanti kita akan mempelajari kitab yang lebih besar, maka kita akan lebih mudah untuk memahaminya karena sudah dibangun dari dasarnya. Apalagi, dan ini merupakan tradisi dari para ulama dalam belajar ilmu agama, yaitu dengan menghafal kitab-kitab matan tersebut. Kitab-kitab yang mukhtasarat itu dihafal. Sehingga mereka mengatakan man hafizal mutun nalal funun. Barang siapa yang menghafal matan itu kitab yang mukhtasar ini, kitab yang dasar-dasar ini, maka dia akan bisa menguasai disiplin ilmu tersebut. Seseorang yang ingin menguasai ilmu akidah, maka dia menghafal kitab Aqidatul Awam misalnya. Seseorang yang bisa atau ingin menguasai ilmu fikih, maka dia menghafal matan matnul ghayah wa taqrib, atau yang terkenal dengan matan Abi Syuja' taqrib. Orang yang ingin menguasai ilmu nahwu, maka terlebih dahulu dia menghafal matan al-Ajurumiyah dan seterusnya. Kalau seseorang ingin menguasai ilmu mustalahul hadis, maka dia menghafal Manzumah al-Baiquniyah dan seterusnya. Itu jika kita betul-betul ingin menguasai sebuah ilmu. Dan itu yang dipraktekkan oleh para ulama. Kalau kita memang menginginkan menguasai sebuah disiplin ilmu tertentu, maka kuasai matannya, kuasai kitab mukhtasarnya, kemudian baru naik dan seterusnya. Kalau itu tidak dilalui, tahapan itu tidak dilalui, maka sulit bagi seseorang untuk menguasai disiplin ilmu tersebut secara tamakkun, secara kuat penguasaannya itu sulit. Kalau ada orang belajar tadi itu misalnya nahwu langsung alfiyah misalnya, mungkin ada sebagian orang bisa, tetapi itu akan sulit dalam penguasaan ilmu tersebut. Kalau ada seseorang ingin belajar fikih, kemudian langsung dia ke Fathul Wahhab misalnya, maka itu akan sulit bagi seseorang untuk betul-betul memahami secara kuat ilmu fikih. Nah, karena itu kita mesti mencontoh para ulama di dalam menuntut ilmu agama. Nah, kita insya Allah setelah kitab ini nanti kita akan juga mengambil kitab matan. Kalau ini dalam akidah, insya Allah nanti kita akan teruskan dalam fikih, yaitu kitab Matnul Ghayah wa Taqrib atau matan Abi Syuja' yang terkenal sarahnya
Fathul Qorib. Nah, kita akan baca kitab itu tentang fikih. Itu kita apa? Dasar juga dalam fikih. Jika kita menguasai itu, maka kita akan mudah untuk menguasai disiplin ilmu fikih secara lebih luas. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kitab ini sebagaimana dikatakan oleh beliau pengarangnya itu adalah kitab mukhtasarah, aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah. Mudah, apalagi dalam bentuk apa? Nazaman, lebih mudah dihafal. Meskipun nazar itu juga mesti dihafal juga bagi santri untuk menguasai disiplin ilmu tertentu, tetapi yang berbentuk nazam ini lebih mudah lagi untuk dihafalkan. Hadirin rahimakumullah, nazimu tilka Ahmadul Marzuqi mayantami lisadiqil masduqi. Yang menazamkan kitab ini namanya adalah Ahmad Al-Marzuqi, yaitu yang nasabnya itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. As-Sadiqul Masduq itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. As-Sadiqu yang jujur, Al-Masduqu yang dibenarkan. Apa yang dibawa oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau itu berarti seorang syarif, seorang sayyid. Kalau di Indonesia namanya Habib, keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasab beliau itu nama beliau Ahmad bin Ramadan bin Mansur. Dalam kitab ini ada salah tulis, yang cetakan lama ya, sekarang sudah ada cetakan yang baru. Di situ tertulis bub yang benar bin ya. Ahmad bin Ramadan bin Mansur bin Muhammad bin Syamsuddin Muhammad bin Rais bin Zainuddin bin Nasibuddin bin Nasiruddin bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Rais Ibrahim bin Muhammad bin Marzuq Al-Kafafi bin Musa bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Muthanni bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, suami Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasab beliau sampai kepada Sayyidina Hasan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, suami dari Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan keistimewaan bagi beliau, terlahir sebagai salah satu dzurriyyah keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian muallif menyebutkan alhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad 'allama. Jadi beliau kembali mengucapkan hamdalah dan sholawat. Beliau memulai kitab ini dengan hamdalah dan sholawat. Beliau juga mengakhiri kitab ini dengan hamdalah dan sholawat. Tidak kita jelaskan maknanya karena sudah kita jelaskan di awal kitab ini. Beliau menyebutkan alhamdulillah. Alhamdulillah diucapkan sebelum seseorang melakukan suatu perbuatan yang baik, demikian juga setelah seseorang melakukan perbuatan yang baik. Wa sallama artinya beliau mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebut dengan khairi man qad 'allama. Rasulullah adalah sebaik-baik orang yang telah mengajarkan. Beliau adalah guru seluruh umat Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syara' kepada umatnya, sehingga umat manusia yang ketika itu dalam kebodohan mendapatkan
cahaya ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga beliau bersolawat salam, mu'allif bersolawat salam kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, juga kepada kulliman, setiap orang, kulli mursyidin, setiap orang yang memberikan petunjuk kepada yang lain, para kiai, para ulama, para masyayikh, para guru. Kemudian juga wa kulliman bi khairi hadiyin yaqtadi, juga kepada setiap orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai penutup bagi beliau. Tetapi setelah itu kemudian beliau juga berdoa kepada Allah. Ini seakan-akan juga menjadi teladan atau pelajaran bagi kita dalam berdoa. Dalam berdoa itu memang adabnya dimulai dengan hamdalah, kemudian sholawat, kemudian berdoa, atau sebelumnya juga membaca al-asmaul husna kemudian berdoa. Tadi di sini beliau baca hamdalah, sholawat, kemudian beliau berdoa. Wa as'alul karima ikhlasul amal wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal. Beliau meminta kepada Allah keikhlasan dalam beramal. Karena apa? Kita sudah tahu dan kita selalu ingatkan di awal pertemuan kita, hanya keikhlasan yang menjadikan seseorang itu amal perbuatan baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Beliau telah menyusun sebuah kitab yang luar biasa dalam pokok akidah. Maka beliau meminta keikhlasan kepada Allah agar amal beliau ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga beliau meminta kemanfaatan setiap orang yang menyibukkan diri dengan mempelajari kitab ini. Berarti kita masuk didoakan oleh beliau. Karena kita juga menyibukkan diri setiap pagi, meninggalkan aktivitas lain untuk mempelajari kitab ini. Berarti kita kena doanya dari al-muallif Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Semoga dikabulkan oleh Allah. Beliau mendoakan agar apa yang kita pelajari dari kitab ini itu bermanfaat bagi kita, tentu bermanfaat di dunia juga di akhirat yang utama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena doa ini juga berarti doa untuk muallif. Ketika beliau mendoakan semoga semua orang yang menyibukkan diri mempelajari kitab Aqidatul Awam ini diberikan kemanfaatan. Itu otomatis juga manfaatnya kembali kepada muallif. Karena jika kitab beliau ini dipelajari secara oleh umat Islam dalam jumlah yang besar, dan kemudian dari satu generasi ke generasi berikutnya, tentu beliau akan mendapatkan pahalanya juga. Pahalanya tetap akan mengalir kepada Syekh Ahmad Al-Marzuqi meskipun beliau sudah wafat. Kita mempelajarinya, beliau dapat pahalanya. Kita mempelajarinya lagi, beliau mendapatkan pahalanya. Padahal Aqidatul Awam, kitab yang sangat masyhur, tidak ada santri yang tidak mengenal kitab Aqidatul Awam, kecuali santri yang nggak mau belajar, nggak pernah mau belajar. Artinya secara umum kalau santri itu tahu kitab Aqidatul Awam. Bukan setiap santri paham Aqidatul Awam, tapi tahu namanya, ada kitab Aqidatul Awam. Tapi artinya kitab Aqidatul Awam ini dipelajari oleh umat Islam sejak
Lama ya, sejak sekitar 200 tahun yang lalu itu dipelajari terus oleh umat Islam di seluruh dunia. Dipelajari. Maka Syekh Ahmad Al-Marzuqi itu berarti mendapatkan pahala dari setiap orang yang mempelajarinya dan mendapatkan manfaat dari apa yang dipelajari tersebut. Inilah keuntungan dari seseorang menjadi seorang alim yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Maka jangan sampai kita tidak mengajar, jangan sampai kita tidak mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kita slogan kita thariquna ilmun wa amalun wa ta'lim. Jalan kita ini adalah belajar ilmu agama selamanya, sampai mati belajar. Nggak boleh berhenti. Sebagian orang berhenti ketika dia sudah jadi guru. Saya sudah jadi guru, Pak. Kalau murid iya belajar, kalau guru itu mengajar, bukan belajar. Nah, ini adalah prinsip yang salah. Kita ini apa? Belajar selamanya. Belajar selamanya sampai mati. Nggak pernah kita akan berniat untuk berhenti dari belajar. Karena ilmu agama sangat luas. Meskipun kita pelajari sampai kita tua, ilmu agama nggak akan habis untuk dipelajari. Nggak akan selesai untuk dipelajari. Aduh, saya kehabisan ilmu untuk dipelajari. Nggak ada. Sampai kita mati ilmu agama tetap masih ada. Nah, jangankan dalam semua disiplin ilmu, satu disiplin ilmu saja, misalnya ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab itu kalau dipelajari sampai mati nggak akan habis. Karena sangat luas sekali ilmu tersebut. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Selain itu apa? Selain itu ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia masuk ke dalam surga. Jadi barang siapa yang menempuh jalan ini, kalau dia meninggalkan jalan ini, nggak lagi menempuh jalan menuntut ilmu, maka artinya dia menjauh dari surga. Kalau kita tetap istiqamah menempuh jalan thalabul ilmi, maka ujungnya adalah surga. Allah akan memudahkan kita dalam masuk surga. Karena kita tahu kunci surga adalah iman, dan iman yang benar tidak akan kita dapatkan tanpa ilmu. Kunci masuk surga tanpa azab adalah takwa. Takwa artinya adaul wajibat, melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Dan mengerjakan yang wajib tidak akan mungkin kita lakukan tanpa ilmu, tanpa belajar. Meninggalkan yang haram juga tidak mungkin kita lakukan tanpa ilmu. Maka belajar ilmu agama adalah jalan menuju surga. Karena itu nggak akan kita tinggalkan, tidak akan kita tinggalkan sampai kapanpun. Nggak akan berhenti kita untuk belajar ilmu agama. Wa amalun, yang kedua, jalan kita adalah mengamalkan ilmu. Berusaha untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Yang ketiga adalah wa ta'lim, mengajarkan ilmu agama yang sudah kita pelajari. Mengajarkan ilmu agama tidak harus seseorang menjadi guru di lembaga pendidikan formal. Tidak harus seseorang itu menjadi guru di pondok pesantren. Tidak disyaratkan seperti itu. Tetapi kita bisa menjadi guru dari anak-anak kita, kita bisa menjadi guru dari istri kita, kita bisa menjadi guru dari tetangga kita, teman-teman kita, dan seterusnya. Balighu anni walau ayah, kata Nabi, sampaikanlah
dariku meskipun hanya 1 ayat saja. Apa yang kita dapat dari belajar ilmu agama ini, maka kita sampaikan kepada orang lain. Ini juga jalan kita. Dengan seperti itu, maka kita akan bisa mendapatkan manfaat. Kita sudah tahu idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Jika manusia itu mati, maka terputus amalnya. Dia nggak bisa lagi sholat, dia nggak bisa lagi puasa, dia tidak bisa lagi mengeluarkan zakat, baca Quran, sedekah, infak, sudah nggak bisa lagi. Putus, sudah nggak bisa mencari pahala sendiri. Tetapi ada 3 amal yang pahalanya tetap akan mengalir kepadanya. Jadi dia kalau bahasa bahasa pendekatan sekarang, dia masih dapat pensiunan. Sudah enggak kerja, tapi dia masih dapat gaji pensiunan. Jadi dia sudah mati, tapi dia masih dapat saja. Pahalanya masih dapat, meskipun dia sudah berada di kuburan. Salah satunya di sana dikatakan apa? Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Jika saya misalnya mengajarkan wudhu kepada si A misalnya, maka si A bisa wudhu karena saya. Maka setiap kali dia wudhu, saya dapat pahalanya. Kemudian jika si A ini mengajarkan wudhu yang saya ajarkan kepada orang lain, misalnya 5 orang, maka pahalanya akan mengalir lagi kepada saya. 1 tambah 5, 6 orang setiap kali wudhu, pahalanya juga diberikan kepada saya. Jika kemudian murid saya itu ternyata kemudian mendirikan pondok, santrinya 10.000 orang, semuanya diajari wudhu sama dia seperti yang saya ajarkan. Bisa dibayangkan berapa banyak pahala saya yang mengajarkan dia. Ini maka sangat rugi jika seseorang kemudian tidak mengajarkan ilmu yang sudah dipelajarinya, karena itu akan membawa kebaikan bagi dia sampai nanti dia telah meninggal dunia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Termasuk seperti ini, Syekh Ahmad Al-Marzuqi mengarang kitab Aqidatul Awam, dan kitab ini luar biasa, diterima dengan baik oleh seluruh umat Islam, dipelajari oleh umat Islam. Berapa banyak pahala Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Tetapi keikhlasan yang menjadi kunci, salah satu kunci dari diterimanya amal. Karena itulah maka beliau meminta keikhlasan kepada Allah, dan kemudian beliau juga meminta kemanfaatan dari setiap orang yang mempelajari kitab ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir beliau menjelaskan tentang kitab ini. Beliau mengatakan abiyatuha maizun bi'addil jumal tarikhuha li hayyun ghurrin jumali. Jadi ini rumus ya, rumus memakai rumus abajadun, menggunakan rumus itu. Yang detailnya ini saya juga tidak hafal, tetapi ada hitungan abajada hawazun itu ada ada hitungan, ada angka-angkanya. Yang di sini dikatakan bahwa bait atau jumlah baitnya atau nazoman kitab Aqidatul Awam itu maizun. Maizun itu berarti 57. 57 karena mem itu hitungannya 40, ya itu 10, za itu 7, berarti 57. 40 tambah 10 tambah 7, maizun. Itu berarti beliau ingin menjelaskan bahwa jumlah nazoman dalam kitab ini jumlahnya 57. Kemudian tarikhuha li hayyu hurrin jumali. Tanggal atau tahun yang dimaksud di sini
tahun penulisan kitab ini adalah li hayyun ghurrin jumali. Berarti lam itu 30, ya itu 10, ha itu 8. Ha itu 8, ya itu 10, ghain itu 1000, ra itu 200. Maka jumlahnya menjadi 1258. Berarti kitab ini ditulis pada tahun 1258. Nah, sekarang sudah 1442 Hijriah. Berarti sekitar 2 abad yang lalu kitab ini dikarang. 200 tahun yang lalu itu dikarang dan sampai sekarang tetap dipelajari oleh umat Islam di seluruh dunia, apalagi di Indonesia. Itu menjadi kitab yang sangat populer di kalangan umat Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pembacaan kitab Aqidatul Awam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan pemahaman terhadap kitab ini dan kemudian bisa mengajarkannya juga kepada orang lain. Dan tentu dalam penyampaian dari khusus tentu ada kesalahan-kesalahan, apakah itu sabuk lisan, salah ucap, beberapa kali terjadi kesalahan ucap, atau memang ada kesalahan karena sesuatu hal yang tidak disengaja. Insya Allah jika terjadi kesalahan maka itu tidak disengaja, maka mohon untuk diingatkan. Mungkin pemirsa yang di rumah yang mengikuti siaran ini ada yang sesuatu yang janggal dari penjelasan saya, mohon itu untuk disampaikan, karena terkadang terjadi sabqul lisan, harusnya mengucapkan A terucap B. Ada terkadang juga ada kesalahan dalam baca, apakah itu baca ayat atau baca hadis atau baca perkataan ulama yang kemudian kurang wawu, kurang min, kurang man dan sebagainya. Itu mohon nanti ada yang memberikan koreksi, karena itu sangat penting agar tidak kemudian terjadi kesalahan yang lebih luas. Hadirin hadirat rahimakumullah, pagi hari ini kita telah mengkhatamkan kitab ini, dan insya Allah seperti yang tadi kita sampaikan, kita tetap akan ngaji. Jalan kita tadi ilmu. Kita akan tetap belajar ilmu agama, dan kita akan pelajari fikih, yaitu matnul ghayah wa taqrib. Itu kita pilih yang pertama karena itu adalah kitab matan, kitab dasar juga dalam fikih. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menyiapkan buku seperti ini, yaitu buku penjelasan matan al-ghayah wa taqrib, matan Abi Syuja taqrib, dalam bab toharah dan sholat. Jadi masih selesai pada bab toharah dan sholat. Insya Allah itu akan kita selesaikan sebelum Ramadan, karena di bulan Ramadan sudah kita agendakan kita akan membaca kitab hadis, yaitu kitab Syu'abul Iman, Mukhtasar Syu'abil Iman, itu di bulan Ramadan. Nah, karena itu toharah dan sholat itu insya Allah kita selesaikan dalam 2 bulan ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam belajar ilmu agama, mungkin ini toharah dan sholat saya sudah pelajari. Dahulu kita sudah belajar Sulamut Taufiq, yaitu bab toharah sholat juga ada. Tetapi kita tidak boleh bosan dalam mengulang ilmu yang sudah kita pelajari. Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala
Beliau mengatakan al-mukhlisu fi talabil ilmi la yamallu min takrari ma talaqqa. Orang yang ikhlas dalam belajar ilmu agama itu tidak bosan mengulang apa yang dia pelajari. Wah, saya sudah, ya udah nggak usah ikut misalnya. Itu namanya apa? Nggak ikhlas dalam thalabul ilmi. Kalau dia mukhlis, ikhlas, maka dia nggak bosan. Diulang berapa kali pun dia tidak bosan. Karena setiap kita mengulang mempelajari sebuah ilmu, maka pasti ada maklumat baru. Ada sesuatu yang sebelumnya belum kita pernah dengar, kemudian kita mendengarnya. Selain pahala yang sangat besar bagi orang yang hadir dalam majelis ilmu agama. Jadi nasihat Syekh ini perlu untuk kita perhatikan. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita menutupnya dengan doa. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, Ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqda lana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma bijahin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ma amilna minal a'malis salihat أن ترزقنا رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وفي كل الليالي يا مجيب السائلين. وأن ترزقنا زيارة قبره الشريف. وأن ترزقنا شفاعته يوم القيامة يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.